Begitu ada tanah gede gelundungan, saya kan macet tuh, nggak masuk didorong sama dia pakai kayu. Serak. Kayunya ketarik, keras, dianya ikut ketarik. Oh, nggak dilepas sama Nggak dilepas, secara refleks dia mungkin ketarik. Mungkin itu kayu kan suka ada nyagaknya, begitu ketarik begitu sama orang-orangnya. Habis Bang Ale. Sebadan-badannya dong. Badannya Astagfirullahaladzim. tidak tersisa. Jadi keramik. Jadi nyampur sama tanah, sama bahan keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan narasumber yang beberapa waktu lalu telah hadir untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum narasumber menceritakan kelanjutan cerita mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang tertarik untuk menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Jaini. Salaman Bang dulu Ale. biar gak slack kita. Betul Bang Ale. Iya. Bang Ale. Ingat. Jangan kebanyakan. Oke, jangan kebanyakan ya. Bang ya. Jadi judulnya Bang Ale. Iya. Jadi sekarang karena kemarin banyak banget teman-teman yang yang minta dihadirkan kembali Bang Jaini untuk menceritakan pengalaman mistisnya di pabrik sebagai security ya. Bukan security Bang Ale. Kita teknisi ya, sebagai teknisi di satu pabrik keramik ya. Nah, ini katanya sih ada yang lebih ekstrim lagi, lebih seru lagi, lebih mistis lagi ini waktu Bang Jenny jaga libur lebaran ya. Iya betul. Wow, sendiri berdua itu. Haji sepi banget pasti orang pada mudik. Orang pada mudik, kita di pabrik kan gitu. Oke, ditahan dulu aja ceritanya. Siap, Bang Jenny ya. Kita lanjut setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Bang Jenny menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Menurut penerawangan saya, ke depan tim Jejak Backpacker akan menderita sakit. Pilek, batuk, demam, semua karena ada kiriman orang terdekat. Masa? Iya. Masa? Iya. Iya? Masa? Makanya kita harus tetap sehat di cuaca yang sedang ekstrim seperti sekarang ini. Imun tubuh juga harus tetap dijaga, Mbah. Setiap hari saya selalu minum Jelly, mengandung kolagen dan vitamin C yang membantu jaga imun tubuh juga kesehatan kulit. Badan bebas sakit, kulit juga jadi sehat. Minum ini Mbah, Jelly, minuman kolagen tanpa seduh, Jelly aja. Jelly bisa juga kamu dapatkan di Indomaret di seluruh Indonesia. Jelly aja. Oke, Bang Jenny udah siap ya siap, cerita ya. Siap, Bang Ale. Ini biar
Biar santai ceritanya enak. Oke. Saya mau memperkenalkan dulu nih. Apa ada tuh, Bang Ale? minuman baru nih dari Jele aja. Wah, Bang, jeli. silakan, Coba lihat Bang, ya. Lihat dulu ya. dicobain. Apa ini? Kayak gimana Ya seperti ini itu? adalah minuman Jele kolagen Bang namanya. Oh, kolagen ya. Vitamin C ya, Bang. Ya, Ya. mengandung vitamin C. Diminum Bang, diminum. Ayo kita minum bareng-bareng Bang. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kemasannya cakep banget nih, Bang Ale. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Subhanallah, enak banget, Bang Ale. Iya, ini udah bisa Enak banget ya. order di seluruh Indomaret. Di Jadi- seluruh Indonesia udah bisa dibeli. Oke. Jelinya tuh lembut banget ya. Lembut banget ini benar. Cakep ini, cakep, Iya cakep. betul sekali. Ya, taruh lagi kita lanjut. Ya, siap, Bang Ale. Siap ya. Siap, Bang? siap. Silakan Bang Zaini. Kemarin banyak yang minta saya bercerita kembali ya, penonton setia Jejak Backpacker. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah meminta saya untuk bercerita kembali tentang cerita saya sebelumnya ya. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Amin. Itu amin ya. Kita lanjut ke cerita saya, Bang Ale. Setelah saya piket di lebaran itu berlalu, kita lebaran selesai, semua masuk normal, Bang Ale ya. Semua masuk normal, semua karyawan itu di non-shipkan. Semua masuk pagi, Bang Ale, nggak ada shift. Karena mau startup mesin kilen, sedangkan startup mesin kilen itu settingannya itu nggak cukup waktu sebentar. Untuk menstabilkan burner apinya itu tunggunya itu minimal itu 2 hari. Jadi semua karyawan itu non shift, ya istilahnya preventif lah, preventif. Yang punya area produksi bersih segala macem, sedangkan teknisi memperbaiki mesin-mesin yang harus spare partnya diganti, kita ganti, Bang Ale. Berlanjut ke masuk lebaran, setelah lebaran pertama semua karyawan masuk, bos pun masuk, kita seperti biasa ngumpul bareng. Dan di saya itu kalau habis lebaran itu ada tradisi ngumpul bareng, Bale. Jadi kita mengucapkan selamat lebaran lah, minta maaf bareng-bareng. Yang baru pulang kampung bawa oleh-oleh, kita makan bareng-bareng lah di situ. Itu nggak ada pilihan, nggak ada jabatan, nggak ada operator, semua sama ngumpul di situ. Selain itu juga pimpinan perusahaan itu sambil sedikit apa ya, kalau kayak kita mah berkabung lah dengan kejadian kemarin itu. Jadi ada sedikit perintah dari atasan kita terus bahwa di tempat TKP kejadian almarhum sang owner ini kita harus bersihkan, Bang Ale. Karena kan bunga bekas darah, cairan merahnya itu kan belum dibersihkan sama sekali, Bang Ale. Karena kan waktu itu emang nggak boleh, iya kan. Dan mesin-mesinnya pun belum diapa-apain, ya udah seperti itu aja gitu kan. Akhirnya kita sepakat, mumpung di hari non-ship ini semuanya ngumpul, jadi keadaan situasi pabrik itu rame, Bang Ale. Berlanjut kita bersih-bersih nih di tempat TKP sang owner kejadian ini. Kita bersih-bersih, Bang Ale. Darah-darah yang cairan merah yang bekerak gitu kita bersihin pakai abu, ya kan. Bunga-bunganya yang udah pada layu kita bersihin, disapu semua. Posisi mesin yang tadinya bekas ngegilas sang owner ini kita standarin, dihidupin kembali, di reset semua. Nah, di sini baru terkuak, Bang Ale. Di sini terkuak kenapa mesin otomatis itu nggak alarm pada saat sang bos ini mengambil sampah keramik itu, sehingga dia tergilas. Terkuaknya begini, pada saat dicek itu elektrik otomatis di mesin itu semuanya terpasang, Bang Ale. Semuanya terpasang, tapi ada satu kejanggalan, kenapa inputnya itu nggak aktif gitu. Perintah dari CPU komputer ke mesin otomatis itu harusnya ada perintah di saat sensor kena dia mati gitu.
emang posisi sensor tuh nyala, tapi perintahnya nggak ada karena kabel inputnya nggak dikonek. Oke. Akhirnya terkuak di situ. Ternyata ini human error, manusianya yang salah, bukan mesinnya. Itu akhirnya rame Bang Ale. Diangkat kembalilah kasus itu, rame di forum kita, terutama di bagian teknisi yang sering membetulkan atau trouble mesin kita yang betulkan. Kenapa kabel input ini bisa nggak terpasang? Sedangkan harusnya terpasang. Kalau sensor nyala berarti alarm gitu kan. Semua kita kena semprot. Semua kita kena SP Bang, termasuk saya. Kita nggak bisa berbuat banyak apa-apa karena yang tahu, yang nunggu mesin itu kan bukan kita. Kita hanya perbaikan. Kita hanya perbaikan mesin rusak, kita perbaiki. Mungkin kejadiannya begini, mungkin daripada alarm terus, yang nunggu itu, yang punya kawasan itu, si mesin itu nggak mau ribet, mungkin daripada alarm terus kena ini kena itu, dicopot lah mungkin inputnya. Mesin tetap jalan tapi input perintah untuk alarm tuh nggak ada. Supaya apa? Supaya target terpenuhi, nggak ada alarm mulu gitu. Sedangkan nggak ada sedikit, ada kupu-kupu lewat alarm, ya kan, otomatis kan pendapatan dia perintahnya berkurang dong, karena kita juga ditarget. Akhirnya terkuak. Kenapa? Sang owner ini ngambil sampah itu kok mesin nggak mati, nggak alarm. Ternyata pas kita tahu itu, pas dicek, ternyata inputnya human error. Human error, orangnya, bukan masalah mesinnya gitu. Waktu bergulir kita selesai, kilen mulai startup, semua kembali ke normal Bang Ale. Saya masuk ke shift lagi ya. Di shift pertama saya mulai tuh shift pagi, kedua, ketiga, keempat semuanya aman, bergulir sampai 1 bulan. Baru ada kejadian lagi Bang Ale. Itu kejadian hampir sama kayak yang sudah mesin itu jalan sendiri lagi Bang. Dan itu sekarang bukan hanya di tempat kejadian Sibo saja, hampir semua mesin sekarang begitu Bang Ale. Jadi ada suatu kejadian, teman saya pada waktu shift pagi, dia sedang ganti panbel di glazing lamp. Panbel kan ada pulinya yang berputar gitu ya. Panbelnya udah rusak, harus ganti dah mau nggak mau. Di off, mesin di off, pasang panbel. Setelah mau dipasang, sedangkan itu mesin udah di off, dipasang, dia masukin tangan, jalan sendiri Bang Ale. Seret, habis, tangannya langsung buntung 3. Sini. Ini kukunya itu hilang segini nih, 2. Ini yang ini tuh kukunya habis, yang ini segini 1 ruas, yang ini cuma sedikit. Jadi 3 jari kena tuh sama panbel. Itu sebulan berlalu pertama. Itu geger Bang Ale. Geger itu. Akhirnya saling menyalahkan, siapa yang nyalahin mesin ini? Sedangkan ini kan lagi preventif. Preventif itu mesin nggak boleh jalan, harus off. Enggak, ternyata nggak ada yang ngaku, orang di situ dia kerja sendirian. Siapa yang mau nyalain? Sedangkan dia udah terpotong itu, udah ngeliat tangannya lari, teriak-teriak, tangan saya kegencet, langsung dibawa ke rumah sakit, dan pada akhirnya dia hilang Bang Ale. Jadi kuku dia yang ini segini nih, yang telunjuk, yang tengah tuh habis 1 ruas. Yang jari manis tuh hilang pas di kukunya aja, 3 jari Bang Ale. Tuh pertama Bang Ale. Dan ini kesananya lebih sadis lagi Bang. Seminggu berlalu, teman saya yang namanya RM ini, jangan disamarin aja orangnya ya, biar enak ya, namanya RM lah. Dia mengganti rantai motor di area press. Dan itu pun kita udah wanti-wanti ya dari bos, kalau ada perbaikan semua mesin harus off. Akhirnya kita sesuai prosedur perbaikan, mesin off. Setelah dipasang berlalu, tinggal masang rantai nih ke gear. Begitu dipasang,
Jalan sendiri lagi tuh mesin press, beda mesin padahal. Kena lagi Bang Ale tangan, 2 langsung putus dia. Itu selang sebulan udah 2 orang yang tangan yang hilang. Gitu Bang Ale. Di minggu 4 hari kalau nggak nyampe seminggu ada lagi kejadian Bang Ale. Di mesin yang lain lagi, nggak satu mesin, ini semuanya kayak mesin kayak pada jalan sendiri gitu. Masa perbaikan mesin otomatis off ya. Di mesin kilan sendiri nih, itu mesin bisa jalan sendiri Bang Ale, bingung saya juga. Ketiga kali ini dalam 1 bulan 3 orang Bang Ale. Kalau yang ini bukan tangan Bang Ale. Untung dia pakai sepatu safety. Itu si kereta karbok, dia kan kalau bawa karbok itu bentuknya kotak buat numpukin keramik. Mau dibakar pakai karbok, jalan sendiri kayak rel kereta. Kena ada sensor, tak balik. Jadi maju tuh si box tuh. Tiba-tiba itu harusnya kan kalau ada sensor ini si box nabrak tuh, boxnya berhenti. Boxnya kan kayak gerbong kereta Bang. Begitu jalan dia samping box ini, itu si boxnya bablas nabrak dia Bang Ale. Das, kakinya kerindas, blok jatuh dia. Boxnya ke bawah anjlok. Itu kan Pak ada rel kayak kereta, persis kayak gerbong kereta. Itu kakinya kena Bang Ale. Patah dia Bang Ale. Patah kakinya. Dalam 1 bulan 3 kejadian sudah memakan. Sekarang mainnya fisik nih. Udah banyak main fisik nih. Kalau kita ini udah nggak lazim ini. Udah terlalu ini. Akhirnya diangkat ke forum, kita diadain rapat. Ini harusnya ada inilah orang kiai terdekat itu selamatan apa gimana biar pabrik ini aman lah. Soalnya ini mulai mainnya fisik sekarang. Bukan nakut-nakutin lagi. Udah main ke fisik, banyak yang kejadian. Yang tangannya teman saya aja 2 orang yang tangannya hilang gitu kan. Yang satu ketabrak kereta box itu. Udah berlalu disampaikan ke manajer seperti ini bla. Ya udah nanti kita adain selamatan lah. Tapi nanti katanya belum ada rencana, nanti kita rapatin ke bos besar. Terus beralih ke tempat yang kita dibersihkan kejadian tempat si bos ini ya. Keluarganya pada datang tuh, dibersihin, disaksiin lah ini bekas darahnya apa, dibungkus, dibersihin, dibungkus sama plastik, dibawa Bang Ale. Itu bekas darah sini sama keluarganya. Dibawa, entah mau diapain saya juga nggak ngerti ya, nggak paham. Dibawa, dibungkus ke plastik, ditaburin bunga baru, dibawa sama dia. Lalu udah clear, akhirnya tahu tuh kan. Ternyata semenjak kejadian bekas darah yang berhamburan di situ nggak boleh dibersihin dulu sebelum ada perintah dari pihak keluarganya. Akhirnya setelah ada perintah dari keluarganya boleh dibersihin, udah clear, bersih tuh total, di off tuh mesin. Dan suatu saat terjadi lagi itu di saya Bang Ale. Waktu itu mesin karbok yang buat bawa box trouble itu harus ada pengelasan karena dudukan asnya patah. Mau nggak mau saya harus narik trapolas. Saya tarik trapolas, saya cek dulu mau saya connect. Setelah saya beres dicek, udah saya connect Bang Ale ke MDP. Jadi ada panel MDP buat connect trapolas. Pasang, begitu saya connect, meledak Bang Ale. Meledak, udah ke fisik saya ganti yang diancam Bang Ale. Gelap, pingsan saya. Dan sedang gelap itu kepala itu seolah-olah nabrak saya, kepala yang buntung itu. Itu gelap, pingsan saya. Ternyata saya pingsan Bang Ale. Saya dialihkan ke rumah sakit Bang Ale. Itu meledaknya nggak sedikit Bang Ale. Panel, iya kan?
Itu powernya tuh 380. Itu kalau kena orang geseng. Kita kesetrum itu pasti geseng malah. Bukan 220. Kalau rumah itu 220 powernya. Kalau di pabrik-pabrik itu 380. Jadi kalau kesetrum udah pasti geseng. Konek duar, meledaknya gede Bang Ale. Duar. Saya langsung hitam. Nggak tahu apa-apa lagi, cuman di ingatan saya tuh saya ditabrak sama kepala itu, si kepala buntung itu, pingsan saya. Ingat-ingat saya ada di rumah sakit. Akhirnya pas saya sadar, teman-teman saya banyak yang jenguk ya. Mereka pun bos saya sendiri sampai ngomong, kamu kenapa? Ngonek trapolas aja kok sampai meledak begitu. Salahnya di mana? Kamu kerja udah puluhan tahun di sini, ya kan? Kamu kerja udah 15 tahun lebih loh, bareng saya masuknya. Masa nggak hafal? Ya bos, secara tidak langsung cuman masang trapolas bos, matiin konek beres. Kamu dicek nggak itu di off dulu? Nggak di off bos, di off. Sebelum saya konek itu trapolas saya off Bang. Tapi kenapa bisa meledak? Ya itulah nggak tahu yang terjadi. Akhirnya sekarang pada saat meledak itu mesin off semua katanya. Karena konslet turun semua listrik. Karena itu panelnya panel MDP Bang Ale. Kalau itu turun semua mati. Panel utama gitu ya. Panel utama. Fatal ke saya Bang Ale. Semua atasan itu istilahnya sibuk lah nunggu saya masuk. Saya suruh bikin berita acara, kejadiannya seperti apa saya ceritain, seperti yang saya diceritain sama Bang Ale sama bos saya. Ya kejadian seperti itu. Saya di SP 3 sekaligus, SP 3 saya. Apabila saya melakukan kesalahan seperti ini lagi, out tanpa pesangon gitu Bang. Mau gimana? Salah saya nggak apa, saya biasa ngonek itu biasa-biasa aja Bang. Kali itu meledak, siapa yang mau saya meledak sampai pingsan begitu. Aduh, saya akhirnya pasrah. Setelah bikin berita acara, saya kena SP. Akhirnya saya minta bantuan lah ke orang-orang tua lah, yang udah tahu tempat itu gimana. Ya kan ada lah mamang saya yang kebetulan tinggalnya samping persis di pabrik itu. Mamang dan bibi saya itu samping persis, dan dia punya anak sepantaran sama saya. Tapi dia nggak mau kerja di situ. Aneh kan? Padahal lo udah tawarin tinggal masuk, lo langsung nyari karyawan. Akhirnya setelah saya ngobrol-ngobrol, dia banyak cerita. Dia hampir seumuran saya, lebih tua dia lah daripada saya. Gua nggak mau karena gua tahu tempat itu asal muasalnya. Karena gua memang tinggal di sini samping rumah gua. Akhirnya, lu emang kenapa? Lu kenapa bisa begini? Saya ceritain apa yang kemarin saya ceritain semuanya di sini ya. Dia kaget. Nah, itulah yang gua mau karena gua tahu silsilah tempat ini. Ternyata di situ ada makam Bang Ale. Makam yang kata orang dulu tuh sangat dikeramatkan. Ada 3 makam di situ. Sangat dikeramatkan Bang Ale. Bagi yang tahu, kadang-kadang pada saat malam 1 suro itu pasti pada ke situ. Ya entah tawasulan, entah bersemedi. Emang persis di belakang pabrik itu ada makam. Nggak bisa digali Bang Ale. Nggak bisa dipindahin. Kalau itu mau dipindahin pasti ada aja. Oh akhirnya begitu ya. Terus selanjutnya gimana nih Mang? Akhirnya saya sudah putus harapan nih dengan kejadian dengan ini. Sekarang soalnya fisik mainnya, bukan sekedar nakutin. Ya udah, nanti kita tawasulan aja. Sama gua antar lu nginep di rumah gua. Ya emang deket banget dari rumah dia mah. Pabrik,
rumah dia. Nah, kuburan keramat itu ya persis di samping rumahnya. Cuman serem bang. Di situ aja rumah cuman satu rumah. Bibi saya doang, Iya. kadang berani. Akhirnya kita nunggu pada saat itu nunggu di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Akhirnya saya nunggu Jumat Kliwon karena saya pengen selesai lah, pengen nggak mau ada gangguan seperti ini lagi karena mainnya udah fisik bang Le. Kalau cuma nakut-nakutin saya sih bodo amat, minum antimo udah hilang lagi mungkin ya. Ini udah fisik. Iya. Udah fisik ke mesin jalan sendiri, saya mau ngonek trapol sampai meledak. Akhirnya saya tiba di malam Jumat itu, saya bertawasulan lah sama mamang saya. Ya udah, kamu sediain kelapa muda, tapi yang hijau, jangan yang lain. Kelapa hijau yang muda sama telur ayam kampung 1. Ya intinya begini, niatnya begini, sudah jangan ganggu gitu. Karena dia tahu lumayan inilah bang, dia ngerti lah, mamang saya tuh paham mistis gitu, udah tahu lah yang saya alami tanpa dicerita pun dia udah tahu, karena dia emang kayaknya seneng dia dengan mempelajari itu, dia emang seneng. Akhirnya saya bertawasul sama dia di malam Jumat berdua, beraniin malah karena saya beraninya mah ada dia karena udah mamang saya itu mau tinggal di situ. Mulai Isya saya tawasul berdua tuh di makam keramat itu. Saya nggak berani nyebut makamnya ya, takut juga karena saya tadi sebelumnya saya konfirmasi ke mamang saya, kalau saya cerita makamnya dibilangin lebih baik nggak usah ya udah clear, nggak usah ya udah. Akhirnya saya bertawasul berdua. Nah ada kejadian nih di tawasul. Saya tawasul ngikutin baca hadiah buat tiba-tiba ada ya kodok jatuh ke saya bang Le. Kodok kecil jatuh ke kepala saya, saya tepak. Begitu jatuh si kodok tadinya segede gini, jatuh ke dekat makam, itu kodok segede berat bang Le. Kodok tadinya dia nempel di kepala saya, loncat seginiin, itu berubah segede gajah kali bang Le. Gede bang Le, seolah-olah mau makan saya. Saya mau lari, dipegang ngomong saya, diam. Akhirnya mamang saya yang interaksi sama si kodok itu. Mungkin itu jelemaannya kali. Akhirnya dia ngomong, ini keluarga saya, dia orang sini, dia keturunan asli sini. Saya harap jangan ganggu dia. Saya yang dengar gitu lah. Kalau ini kan bahasa dia bahasa Sunda ya, bahasa Sunda lama lah ngomongnya. Akhirnya dia interaksi, udah beres. Saya mah udah ketakutan, udah mau pingsan ngeliat kodok itu. Akhirnya si kodok itu hilang secara tidak pelan-pelan, hilang. Udah beres, udah pulang. Oke. Kerja lagi normal. Masuk malam pertama saya kejadian ini, saya pengen ke WC. Seperti saya bilang, kalau ke WC nggak berani sendiri. Saya ngajak temen, ke WC yuk. Ntar lah tunggu ya, gue lagi ngecek bahan dulu nih. Ada, ayo ke WC, ayo udah cing. WC itu kan berderet 4, ada tempat keran-keran buat cuci muka gitu ya. Saya masuk di WC nomor 1 pertama. Nah WC yang tengah ini kosong karena rusak ya, karena macet. Wastafelnya belum diganti. WC-nya masih jongkok malah jam, belum masih duduk belum. Jadi kalau mau itu jongkok. Dan airnya tuh kayak bekas drum dipotong 2, dibikin bak buat naruh air di situ. Akhirnya saya beol,
Dan saya tahu pasti teman saya di WC, kalau enggak di WC nomor 3 berarti di WC nomor 4, kan nomor 2 kok rusak. Iya kan. Tiba-tiba lampu tak prat mati, nyala lagi, prat tak mati, nyala lagi. Gitu Bang Ale awalnya nih, nggak ada wangi-wangi, nggak ada. Cuma prat berbayang doang, lampu tuh normal lagi, udahlah. Berlalu mau cebok nih, kan itu kan drum yang di belah 2 itu kan airnya di situ pakai gayung. Begitu saya mau nyerok gayung, muncul dari bak yang bekas potong itu, muncul kepala itu Bang Ale. Oh, kepala yang di pabrik itu ya? Yang kepalanya doang itu ada di bak itu Bang Ale. Tahu nggak yang saya lihat? Itu air bukan air, semua. Begitu saya mau serok, kok pas lihat ada kepalanya. Itu saya mau lari, gak bisa kebuka Bang Ale. Pintu mau tendang-tendang nggak bisa kebuka. Akhirnya saya ngepres, diem aja. Ya ngepres lah, diem aja udah gini. Dengan ada kali kalau saya ingat-ingat masa dengan diemnya saya gimana ya, ketakutan, penuh ketakutan, mau pingsan mungkin ya. Ngepres begitu, diem, tiba-tiba tak lampu mati total, des. Buat saya tungguin, saya merem aja udah tidur. Nyala lagi, tes, normal lagi. Gak ada apa-apa. Air lagi, bukan darah. Saya buru-buru lari, buka pintu, buka. Ya kan? Padahal teman saya itu masih ada di WC nomor 4. Saya lari duluan. Teman saya keluar dari WC. Lu kemana? Duluan lo tadi. Iya, gua balik duluan kata gua. Pantesan gua ketok-ketok di WC nomor 1 lu nggak ada. Iya, bro. Tadi gua ditampakin di WC nomor 1. Ah serius? Ah, gua biasa-biasa aja nggak ada penampakan. Serius bro? Kepala itu nelor gua lagi. Waduh, untung gua enggak. Lu enggak, gua kata mau pingsan kata gua. Wah, nggak beres nih. Besok berlalu, saya berangkat lagi ke mamang saya. Mang, katanya udah minta maaf. Kita kemarin sampai tawasulan di sana. Tapi saya masih diganggu dengan sosok hantu kepala ini. Kata mamang saya. Ya udah, nanti kita ke sana lagi. Enggak, saya nggak ikut. Bisa nggak perwakilan, wakilin saya minta maaf? Nggak bisa lah. Mau nggak mau, ntar malam kita ke sana lagi. Akhirnya ke sana lagi kedua kalinya Bang Ale. Ke sana lagi ke makam itu lagi. Biasa ritual mamang saya. Tapi nggak ada penampakan. Nggak kayak pertama jadi kodok itu. Nggak ada, cuman angin doang. Di makam itu kan ada pohon namanya kiserut. Kiserut yang kayak buat bikin bonsai. Pohonnya kayak pohon beringin, cuman cabangnya tuh banyak. Gitu. Kiserut namanya kalau nggak salah ya. Itu pohonnya kecil, tapi itu pohon kecil, angin gede banget Bang. Angin tuh pertama angin kecil, tiba-tiba angin kayak angin puting beliung, itu pohon pisang semua pada datanglah sosok. Ya cuman kelihatan pakaiannya aja putih, kayak pakaian putih, sorban putih. Ya, komunikasi lah mamang saya sama dia. Itu sebenarnya yang neror saya itu bukan bagian dari dia, bukan bagian dari yang punya kuburan keramat di situ. Ternyata kuburan keramat di situ mah emang pendiri Islam pertama di Cilengsi, Bang Le. Itu hanya sosok, kalau menurut mamang saya cerita bahwa sang kakek itu memberitahu itu hanya sesosok jin yang senang mengganggu orang yang ada di pabrik ini, yang kepala buntung itu. Akhirnya kita cerita lagi, akhirnya mamang saya cerita di tahun 87
di pabrik itu sebelum bos owner saya kepalanya buntung ini terjadi. Di tahun 87 itu pertama orang karyawan yang kepalanya buntung ada. Paham nggak Bang Alep? Iya. Sebelum bos saya yang kepalanya buntung, ternyata di tahun 87 itu udah terjadi. Jadi bos owner saya ini itu kejadian tuh hampir yang ketiga. Akhirnya saya diceritain awal muasalnya, lu diteror di mana? Di belakang, di gudang tanah, di belakang kantor, dekat mesin lamp breaker. Jadi begini Male, mesin lamp breaker itu pengaduk tanah dari tanah apa bermacam-macam tanah, ada tanah kapur, ada tanah lempengan merah, semua diaduk di situ kayak gulungan. Kalau kayak di yang di daerah di luar negeri gitu ya, yang motor dimasukin jadi bubuk. Nah kayak gitu Bang. Nah tapi ini khusus tanah, jadi kalau ada batu dimasukin hancur, bubuk langsung. Nah di suatu ketika di tahun 1987 itu ada kejadian di mesin itu yang saya tidur itu di situ. Ternyata mesin itu nggak dipakai itu yang saya tidurin itu karena bekas kejadian pada tahun 1987 sampai sekarang nggak dipakai. Nah, ceritanya begini Male, kronologisnya begini. Si operator mesin lamp breaker ini sedang nyortir, kalau yang nggak kegerus dirapiin lah pakai kayu gitu ya biar kegerus. Nah begitu ada tanah gede gelundungan, kan macet tuh nggak masuk didorong sama dia pakai kayu. Kayunya ketarik keras, dianya ikut ketarik. Oh, nggak dilepas sama Nggak dilepas, secara refleks dia mungkin ketarik. Mungkin itu kayu kan suka ada nyagaknya begitu, ketarik begitu sama orang-orangnya. Habis Male. Sebadan-badannya dong. Badan-badannya Astagfirullahaladzim. tidak tersisa. Jadi keramik. Jadi nyampur sama tanah, sama bahan keramik. Tuh Bang. Hancur. Yang tersisa keburu mati itu, keburu alarm itu kepala. Itu operator situ Bang, pegawai situ Bang. Asal muasal dari teror kepala itu. Dan itu clear nyata kejadian. Tapi sempat rame dirahasiakan atau? Rame Bang. Nah langsung di tahun 97 itu dia tutup kan. Iya, rame itu Bang. Kata mamang saya, itu mah badannya udah nggak berbentuk, nggak bisa dikubur, udah nyampur sama tanah, udah jadi bahan keramik. Udah nyampur sama keramik Bang. Diaduk aja udah kayak bikin sosis. Dan keluarganya pun menuntut gimana? Jasadnya mau digimanain, orang udah nyampur. Mungkin di situ penasarannya Bang. Jadi arwahnya penasaran sampai sekarang Bang. Kalau menurut rentetannya seperti itu Bang. Nyampur Bang. Jadi keramik berarti Bang, kemana-mana itu sebenarnya badannya dia Bang. Ada yang dipasang di WC mungkin ya. Ada yang dipasang di dinding, namanya keramik kan banyak Bang. Iya. Ada yang dibikin tempat kloset kali buat jongkoknya di badannya dia itu. Ya udah nyampur gimana? Oh ternyata begitu. Ya terus intinya gini Mang, saya nggak mau diganggu, saya gitu. Ya udah kita ikhtiarin. Nanti saya yang bantulah. Dan ya mamang saya suruh ngamalin saya sholat kamilah. Biar saya nggak diganggu mungkin ya. Ya udahlah, lu fokus aja ke ibadah sekarang mah. Fokus ibadah. Nih lu baca amalan ini, sholat kamilah setiap habis sholat minimal 7. Insya Allah lu nggak bakal keganggu katanya. Akhirnya berlalu, saya amalin terus Bang. Saya amalin terus, udah nggak jarang
udah jarang penampakan ke saya, udah jarang. Saya kerja normal, berlalu saya hafalin, terus artinya saya nggak, udah mulai aman, dah enjoy saya, enjoy. Tiba-tiba bukan saya bang, ada kejadian lagi bang, teman saya. Itu kejadian temen yang tangannya hilang ada lagi bang, ada lagi kena mesin press. Dan itu bukan jarinya bang, tangannya segini press. Jadi keripik bang Gepeng itu. Gepeng segini bang. Kalau yang tadi yang kena puli itu cuman jari ya, yang 3 orang itu. Ini mah segini bang. Kronologisnya begini bang. Dia mau ganti upper itu cetakan buat keramik ya, dari besi semua. Mesin otomatis off dong. Ngangkat upper, beres, pasang lowernya. Begitu lagi dipasang begini, tas, itu mesin turun. Seperti yang sebelum saya waktu piket lebaran, turun sendiri. Des. Habis gini. Itu pingsan di tempat bang. Itu udah kemana? Mesin tuh darah semua. Rame bang. Rame itu. Ternyata ada lagi. Itu baru 2 bulan bang setelah kejadian itu. 2 bulan itu menurut catatan yang kena musibah di catatan yang terjadi gitu ya, 6 orang. Yang tangannya hilang 4 orang, yang kakinya 1 orang, yang terakhir yang full tangannya segini 6 dalam 1 bulan 2 bulan 2 bulan tuh bang. Akhirnya nyari solusi mungkin ya para manajer sama atasan-atasan yang lainnya, didengerin lah saran-saran kita yang dari bawah itu, diselamatin lah, ngadain syukuran lah di pabrik, makan-makan gitu ya. Akhirnya ngadain bang, dipanggil lah warga-warga setempat yang dekat pabrik, diundang selamatan ustadz yang area pabrik. Dan dia juga pada saat itu ngundang mungkin dari kepercayaan dia, dari apa pastor apa sih? Apa ya? Dia Buddha, Konghucu. Enggak, Kristen. Ya, pastor atau pendeta ya. Ya pendeta lah mungkin ya. Selamatannya di dekat mesin yang kejadian si bos itu. Kita semua pasang bangku tuh bareng-bareng di situ sama ustadz dari perwakilan itu. Biasalah selamatan, baca doa apa segala macem. Dan dari pihak bosnya juga bawa pastor itu nyelamatin tempat yang kejadian si almarhum si bos ini. Semua beres. Itu hampir setengah hari itu mesin opang. Tumben itu mesin op. Biasa kan nggak boleh op ya. Tapi kalau mesin kilen mah tetap ada yang standby, ditungguin sama orang, karena itu nggak boleh op bang. Karena kalau startupnya lagi lama, stabilnya api untuk pembakaran keramik ini lama ngesetnya bang. Makanya dia 24 jam nggak boleh mati. Jadi tetap mesin kilen mah nggak boleh mati karena startupnya lama. Produksi yang lain semua mati karena kan bisa nyetok. Berlalu beres semua itu, kerja seperti biasa, lumayan rada aman mang, bergulir seperti biasa. Masuk malam juga beda bang hawanya kalau lagi aman mah. Biasanya kalau lagi pencekam ya saya biasanya ganti baju ke loker, dari rumah udah nggak pakai baju seragam, langsung pakai kaos aja nih, malam ini nggak ada bos. Takut ke loker tuh bang. Sekarang mah enggak. Semenjak keselamatan semuanya ke loker ganti baju, ganti kaos, baju yang kan seragamnya kan
ada kaosnya, ada bajunya gitu. Kalau buat keluar sama di dalam beda bang. Dan setiap bagian warna kaosnya beda gitu. Bagian maintenance kaosnya warna biru, produksi warna pink, engineering biru, supervisor putih, superintendent putih. Jadi ketahuan bos-bos emang di dalam tuh yang pakai kaos putih berarti bos gitu. Dan pada gantinya itu di locker. Berlalu ada kali sekitar 3 bulan aman, nyaman, normal bang. Artinya biasa lah, udah nggak ada lagi, udah berlalu, udah lupa kejadian tangan yang kecelakaan pun udah normal lagi. Pada satu waktu saya lagi mengalami bang, tapi ini mah kecil lah, ibaratnya kecil lah. Saya lagi masuk malam ke locker. Sebelum ke locker saya akan beli nasi goreng di jalan, bungkus makan di locker, ganti baju makan sambil nyender gitu kan di tempat locker tuh makan. Tiba-tiba kan locker kan ada tempat cuci tangannya paling pojok, nggak ada WC, cuman keran buat cuci tangan ya, wastafel. Bukan wastafel, nggak ada wastafelnya bang, cuman keran aja, berjejer 3 gitu kan. Tiba-tiba itu keran ngebuka semua bang, seret air. Ini siapa yang air, kalau suara air keran ngebuka semua, seret. Lah ini ada orang kali lagi cuci tangan, tapi kok ini lama amat nggak dimati-matiin gitu kan. Saya cek ke situ, udah mau nyampe ke situ, cek mati. Udah matiin kali, ntar ada yang keluar, karena ada pintunya kayak pintu koboi gitu kan. Udah balik lagi, saya makan lagi, nyala lagi, suara air. Wah ini mainin gua bocah nih. Di situ baru mau nyampe pintu itu mati lagi, balik lagi, nyala lagi, kesel bang, siapa sih ini. Begitu mati saya masuk, nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya itu kering bang, nggak ada bekas air numpuk cipratan, nggak ada, belum ada orang ke situ. Aneh bang, aneh itu. Tapi suara airnya wah kayak air gimana sih, kerannya kan kenceng bang, bukan tercek, bukan, orang tekanan airnya kan kenceng. Serat, saya lihat kok kering airnya, tadi suara air apa kan. Masa sih udah aman begini. Balik lagi ke locker, langsung aja masuk ke kantor, bikin laporan persiapan, siapin alat. Yang teman saya datang, dia mungkin sama habis ganti baju juga. Bro, itu bekas makan siapa tadi, nasi goreng gua? Oh kenapa, mau dibersihin, jorok nih. Ya lupa gua, kata gua, lupa. Iya, tadi gua digangguin teman saya nih bang. Keran nyala sendiri. Nah serius lu? Iya, nyala sendiri, gua samperin nggak ada. Nyala sendiri, gua samperin nggak ada. Berarti sama persis kata saya. Dalam hati saya nih, tadi juga begitu, tapi saya nggak ngomong. Itu mah iseng kali, biasa itu mah. Enggak bro, yang 3 kalinya gua samperin kelihatan bro, cuma kelihatan rambut sama pakaian putih gitu bang, dari belakang kelihatannya. Kuntilanak, iya kuntilanak, kata dia gitu. Atapnya kan 2 tingkat bang, iya kan, pasti cor-coran ya, melesat ke atas bang. Nggak ada kata dia. Kelihatan bajunya aja sama rambutnya, tangannya nggak kelihatan sama kakinya, ya melesat aja ke atas. So itu dia teman saya tuh yang lihat, kalau saya cuma diituin doang, cuma diinin air cuman gitu doang. Ternyata bukan satu aja di situ, banyak bang penunggunya gitu kan. Kayak anak kecil di gudang pada main bola. Masa ada anak kecil main bola di gudang malam-malam gitu kan. Itu waktu sip malam. Cuman bukan di tempat saya, di gudang tempat naruh keramik ganti nih yang mistis. Di tempat saya kan beda tempat bang. Diambilin pakai forklift, keramik yang udah jadi dibawa ke gudang. Ada sekali
sekitar 100 meter mah, karena nggak nyatu, beda. Teman saya kan emang bagian forklift. Dia cerita, bro, ada anak kecil pada main bola di gudang. Wah, yang bener lu, iya, anak siapa ya? Nggak tahu. Jam berapa ini lu, gila? Jam 2 malam. Kalau oh iya ya. Terus itu siapa? Nggak tahu. Nanti kita intip yuk. Ayo intip. Pasti itu diintip, saya ngikut nih di forklift. Nggak ada bang. Wah, lu bohong aja, kata saya gitu kan. Sekali lagi ntar gua ngirim lagi nih, bentar. Tuh udah mau penuh tuh, angkat dari mesin sortir kan, angkat. Ikut saya di forklift gitu. Itu tiba-tiba pas begini, tumpukan keramik yang udah dipakai palet menibuan forklift kita bang. Buruk, forklift itu sampai begini. Buang, udah main fisik lagi bang. Saya berdua di forklift tuh sampai jatuh ke bawah. Untungnya nggak ketiban keramik itu bang. Forkliftnya yang hancur, langsung mogok. Kan tuh kalau tumpukan keramik kan pakai palet sampai tinggi gitu ya. Itu niban forklift bang. Iya. Burak, setelah suara burak, anak-anak kecil ketawa. Ramai bang. Suara anak-anak kecil ngetawain kita bang. Teman saya pingsan, saya enggak. Udah main fisik lagi nih. Setelah 3 bulan berlalu, udah mulai main fisik lagi, beda tempat. Teman saya pingsan bang. Setelah itu saya lari, teriak ke sapam. Ini rubuh, kata saya kan. Apaan? Tumpukan keramik. Ditabrak bukan? Enggak nabrak. Pokoknya rubuh sendiri. Enggak mungkin kalau rubuh sendiri. Kenyataannya begitu. Ya udah, kamu BAP, bikin berita acara buat besok. Saya ceritain ke bos. Di SP lah buat teman saya. Karena kan bukan bagian saya, kan cuma ngikut aja. Dari situ teman saya bang sering pingsan. Tadinya orang itu nggak pernah apa bang, tahu-tahu lagi bawa keramik, lagi nyempir forklift, tiba-tiba dia ada di bawah pingsan. Karena dia nggak cerita, mungkin sering nemu nggak cerita, dia pendam sendiri. Ini udah penuh nih keramik, kok nggak ditarik-tarik nih palet? Cari forklift, tutup bagian forkliftnya kemana? Saya cariin. Lah lagi pingsan bang di bawah forkliftnya sendiri. Ada deket banget aja gitu, kalau forklift maju udah itu bang. Gak sadar aja dia keluar cairan putih doang itu. Ayan ya. Kayak model gitu. Sebelumnya enggak bang, saya hafal teman saya itu. Semenjak kejadian ketiban itu, jadi sering pingsan begitu. Gitu bang. Terus kejadian lagi, mulai ramai lagi bang. Setelah ke situ ramai lagi nih. Setelah selamatan setelah 3 bulan ternyata gencar lagi bang. Si gangguan ini gencar lagi bang. Dan itu sering banget itu bang. Kecelakaan kembali terjadi sering bang. Kecelakaan akhirnya bang, sementara. Tahun berapa ya? Itu ditutup, cuman jalan, mesin nggak jalan itu bang. Cuman dari pabrik lain bungkusnya di situ aja, nggak produksi dia. Cuma numpang bungkus saya di situ. Dan saya kerja dipindahkan langsung ke pusat, ke kawasan Kerawang, Surya Cipta. Berarti masih kalau yang di Karawang? Masih, sampai sekarang masih yang di Kerawang. Akhirnya di sini saya dipindahkan ke Kerawang, perbaikan mesin di Kerawang selama kalau nggak salah 8 bulan, nggak nyampe setahun. Saya dikembalikan lagi ke sini karena di sini mulai jalan lagi nih. Jalan lagi. Setelah di sini 8 bulan, karena target tidak tercapai, banyak gangguan juga, banyak yang kecelakaan, iya kan. Dari pihak apa sih bagian safety itu, yang dari pemerintah lah, apa bagian itu, pabrik ini harus dulu karena terlalu banyak orang yang kecelakaan, gitu bang. Dalam 1 bulan aja yang tangannya buntung itu udah 4 orang. Itu nggak boleh bang, aturannya itu nggak boleh. Iya dong. Tapi itu masih dipekerjakan mereka yang masih bang. Dan itu yang tangannya buntung itu dihitung ruas bang.
Jari berapa duit, ya kan? Telunjuk berapa duit satu ruas, asuransinya ya asuransinya. Yang tengah berapa duit, ada harganya bang. Tapi siapa mau bang? Walaupun istilahnya lagi normal, lu sini jari lu gue bayarin 10 juta. Ya bang mau kalau sengaja mah. Iya. Jadi kalau 3 jari, kalau nggak salah ini waktu zaman saya itu, kalau satu ruas tunjuk 3 juta kalau zaman saya. Kalau nggak salah. Tengah itu 5 juta. Yang paling mahal itu jari manis ya, 7 juta kalau satu ruas asuransinya. Begitu bang. Dan pihak asuransi merasa rugi bang dalam 1 bulan. Iya kan? Nah, iya, udah 1 bulan udah 4 orang. Yang hilangnya ada yang 3 ruas, ada yang 2 ruas. Tapi asuransi mah Ya nggak tahu juga sih. masih ketutup banget lah Ya, dengan mungkin ya. beberapa jari, walaupun setiap hari ada yang kecelakaan di situ, tetap aja sih Tetap masih, ya masih ke ke backup sama yang lainnya yang juga. lainnya Tapi mungkin dari apa sih tahu ya, lupa saya, dari pemerintah intinya mah. Dia kan harus laporan juga kan dalam 1 tahun itu yang kecelakaan berapa gitu kan. Ada bang itu, ada laporan. mungkin dari ketenaga kerjaan. Oh ya, ke tenaga Depnaker. Depnaker. Dari Depnaker, Dinas Tenaga Kerjaan. Jadi kan dihitung bang, harus ada laporan itu ke Depnaker. Iya kan. Akhirnya gemar tuh dipasangin safety first, setiap mesin dipasangin tulisan safety first, hati-hati kerja, keluarga menunggu di rumah, biar ingat terus maksudnya bang. Setiap mesin dipasangin bang. Mesin glazing 1, hati-hati safety first, Anda kerja pulang keluarga nunggu di rumah. Cakep kata-katanya bang. Jadi kalau kerja tuh hati-hati. Tapi tetep bang, nggak selesai sampai di situ. Yang kecelakaan itu, yang tangannya buntung itu sering banget. Makanya di-off lah tuh. Di-off mungkin nggak, entah gimana, apa dia cek ulang, didatangkan tenaga dari Italia, itu mesinnya semua dicek bang. Kita off total karena itu mesin dari Italia bang, mesin otomatis itu dari Italia. Takutnya ada yang rusak, apa yang error apa segala macam, CPU-nya off total. Didatangkan ahli dari Italia, suruh preventif, yang perlu diganti semua ganti, yang perlu reset semua reset, kembalikan ke nol. Supaya apa? Supaya nggak ada kejadian lagi mesin itu hidup sendiri. Karena bisa aja kan itu machine error, bukan human error gitu kan. Akhirnya didatangkanlah ahli dari Italia itu. Lama itu bang. Itu kisaran 5 bulan kalau nggak salah riset total. Yang mesin lama yang sekiranya masih error, ganti yang mesin baru biar nggak error. Intinya mah memperkecil tenaga kerja yang insiden. Karena dalam 1 bulan insiden aja itu bisa nyampe 7 orang gitu. Begitu bang ceritanya bang. Berarti setelah off itu off sementara enggak? Off sementara bang, cuma untuk riset doang. Semua. Buka lagi dalam 7 bulan. 7 bulan. Nah, karyawan nih selama yang off itu ada yang diperbantukan di situ untuk bersih-bersih. Nah, untuk tenaga yang lainnya kita dioper ke cabang di Kerawang di kawasan Surya Cipta gitu bang. Terus setelah itu tutupnya tahun 2000. Tutup total itu tahun 2019. Ya. Nah, ini kan dari komentar juga kan banyak mereka yang ngerasa wah ini ada yang nggak beres nih sama kita. Balik ke yang si owner ya. Ini kan banyak penonton yang berspekulasi bahwa ini adalah ada permainan di belakang, entah itu dari keluarganya atau dari siapanya. Nah itu Bang Jani mengetahui nggak sih? Sebenarnya banyak cerita-cerita orang gitu, gembar-gembor dari berita-berita yang berlangsung ya. Kemungkinan besar seperti itu bang. Jadi ada perebutan harta di keluarga dia bang. Mungkin dengan cara halus seperti apa, karena
ada satu saksi pada saat habis maghrib ada yang melihat keluarga dia itu ada yang membawa apa ya, sajen lah, itu malam-malam Bang, ke belakang pabrik. Kalau nggak salah bawa nampan gede, full lah, bendera, duit, apa, duit dibikin bendera di kelapa kayak orang Yaman itu kan. Berbagai macam buah, itu nampannya nggak satu Bang, banyak, keluarga dia semua. Dan di belakang pabrik kan ada semacam kali kecil ya, yang ngalir ke kali nanti. Itu dibuang ke situ Bang. Kalau kayak itu mah bikin buhul kali ya. Gitu. Jadi orang-orang itu berpersepsi sebegini gini. Mungkin ini ada kaitannya dengan keluarganya Bang. Rebutan harta tapi merebut dengan cara halus. Mungkin kan, kita hanya spekulasi aja kan. Tapi untuk di mesinnya itu ternyata itu human error Bang. Itu hanya kesalahan, harusnya itu input sensornya dipasang, itu nggak dipasang. Gitu. Setelah diteliti seperti itu Bang. Dan untuk yang kepala buntung ini yang sering saya ngejar saya itu, ternyata kejadiannya di tahun 1987 ada orang yang ke giles mesin lambeker, badannya hancur, tinggal sisa kepalanya ke bulu alarm. Itu Bang. Ya. Jadi teman-temannya juga ya harus dimanapun apapun pekerjaan kita, profesi kita, semua pasti ada apa namanya kayak timbal baliknya. Betul Bang. Kayak misalnya kita kerja di kayak keramik gini, ada kemungkinan kita kecelakaannya seperti ini. Walaupun kita kerjaan kita merasa aman sekalipun, gue Belum cuma tentu. duduk-duduk di kantor doang gitu kan, cuma ngetik-ngetik doang gitu. Lah, belum tahu nih, tahu-tahu di atas ada lampu misalnya yang jatuh, plek, kita lagi enak-enak ya. Seperti itu. Tetap kita dimanapun berada harus Safety first. ya safety first yang diutamakan, jaga, dilihat, jangan ceroboh juga. Betul Bang. Betul. Bang Jaini ya. Betul Bang. Oke, Bang Jaini, terakhir mungkin Bang Jaini ada perlu yang mau ditambahkan lagi mengenai mungkin Bang Jaini juga baca-baca komentar, mungkin ada yang mau dijawab komentarnya, silahkan. Atau pesanan kesannya mungkin. Untuk yang komentar baik sama saya, terima kasih banyak telah berkomentar secara bijak dan menyenangkan saya tentunya. Dan tidak ada yang perlu saya ada sebagian orang mungkin yang komentar yang bikin gak enak, saya cuekin aja. Tapi artinya saya mau ngejawab. Ada satu komentar dia seperti ini, masa di pabrik keramik ada mesin glazing? Tentu ini Bang, di pabrik keramik itu glazing itu pasti ada, karena glazing itu glasur itu untuk bikin keramik jadi bercahaya mengkilap, itu pakai glazur, namanya glazing Bang. Terima kasih Bang, itu aja mungkin ya. Ada komen yang itu, soalnya komennya gitu Bang. Yang lain semuanya komennya bagus. Terima kasih semua para penonton Bang Ale yang udah terkomen ke saya dengan bijak, pinter lah. Terima kasih banyak Bang. Itu mungkin Bang yang kalau untuk tanggapan komentar ya. Ada satu yang komentar seperti itu. Kok di pabrik keramik ada mesin glazur? Ya ada. Kalau nggak ada glazur, keramiknya bakal bercahaya Bang, nggak bakal mengkilat. Bakar tanah doang tuh. Gitu. Dan untuk komentar yang Bang Ale gimana? Nah, untuk komentar Bang Ale ya, ini sampai ada yang menghitung, ini hampir 1978 memanggil Bang Ale. Ya. Mungkin saya gini ya, maaf sebelumnya, iya, mungkin saya karena terlalu akrab mungkin Bang Ale. Oke. Tapi terima kasih Bang, namanya komentar ya, kita tanggapin aja, saya dengan baik aja lah Bang ya. Pokoknya intinya mah terima kasih buat para penonton setia Jejak Backpacker yang sudah komentar bagus, yang tidak bagus pun terima kasih. Intinya namanya komentar kan ada yang pro dan ada yang enggak gitu Bang Ale. Oke, Bang Jaini, terima kasih. Oke, Backpacker, setelah tadi cerita mistis yang dibawakan oleh narasumber kita Bang Jaini. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya
video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 12345683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, warahmatullahi Bang Jani, wabarakatuh. terima kasih buat waktunya. Wah, tos dulu. Makasih kita. juga Bang Ale. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.